yakni hajat-hajat agamamu wa dunyaka dan hajat keduniaanmu. Itu tujuan kamu diberi lesan. Fa idza sta'maltahu, jika kamu menggunakan lesan fi ghairi ma khalaqallah, untuk selain tujuan-tujuan Allah ciptakan lesan tadi, faqad kafarta nikmatallah, maka benar-benar kamu telah mengkufuri nikmatnya Gusti Allah fihi, di dalam diciptakan lesan. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika, lesan adalah yang paling dominan, di antara anggota-anggota badanmu, alaika atas kamu, wa ala sairil khalqi, dan juga atas makhluk-makhluk yang lain. Itu yang paling dominan lesan. Wala yakubun nasa, dan tidaklah menjungkalkan para manusia finnari, ke dalam neraka, ala manakhirihim, nyungsep pada hidung-hidung mereka, illa kecuali hasaidu alsinatihim, omongan-omongan lesan mereka. Hasaid itu maknanya panen, maksudnya omongan. Sing garak-garakno wong sak pirang-pirang jungkel, sing garakno wong sak pirang-pirang jungkel nang neraka, iku lak yo omongan lesan. Fastadhir, berusahalah kamu yang menang, berusahalah kamu yang mendominasi alaihi, atas lesan. Zaman ojo gelem dikendalikan lesan, kamu yang harus mengendalikan lesan. Bi ghayati quwwatika, dengan semaksimal kekuatanmu. Hatta la yakubbaka, hingga lesan tidak menjungkalkan kamu, hingga lesan tidak menjungkalkan kamu fi qa'ri jahannam, ke dalam dasar neraka jahannam. Fafil khabari, tersebut di dalam hadis, innar rajula la yatakallamu bil kalimah, sungguh ada orang benar-benar ngomong hanya satu kalimat, keakeh satu kalimat, tapi gara-gara satu kalimat terjadi fitnah perang saudara sak negara. Jadi sak kalimat tok itu sani gede. Lek gak hati-hati, zaman moro-moro nggawe tulisan iseng-iseng. Ya, ternyata setelah saya pelajari, NU itu musyrik kafir, sama dengan PKI, mau sebar, iku iso perang gara-gara sak kata dua kata. Makanya hati-hati. Sungguh ada orang benar-benar berucap dengan hanya satu kalimat,
Tujuannya lihat haka, supaya pada ketawa. Ya dengan satu kalimah itu, ashabu teman-temannya ngomong sensasional, aneh-aneh, cek diguyu wong, tapi enggak mikir dampaknya. Fayahwi, lalu dia terjatuh biha lantaran sak kalimah itu fi qa'ri jahannam, ke dalam dasar neraka jahannam, sab'ina kharifan, 70 tahun, gara-gara sak kalimah. Warwiya, diriwayatkan, annahu sesungguhnya, qutila syahid, ada seorang syahid terbunuh, fil ma'rakati, di medan perang, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail, lalu berucaplah seseorang, ana wong mati syahid iki, moro-moro ana wong wis penak kon swarga. Wis dikira sembarang sing mati niku mesti swarga, padahal enggak mesti. Kayak teroris-teroris itu modelnya kan gelem bunuh diri, pembunuh diri, katanya jadi pengantin langsung nanti dapat bidadari. Dengan doktrin-doktrin kayak begitu, iming-iming kayak begitu, mereka terus berani mati konyol, melakukan bom bunuh diri. Faqala qailun, lalu berucaplah seseorang, hani'anlah, enak orang itu, selamat, bil jannati, surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saman kok ngarani wong mati syahid langsung mlebu surga? Apa kamu tahu? Siapa tahu bahwa orang syahid itu pernah berbohong, pernah menfitnah, pernah berucap yang dampaknya enggak karuan. Itu meskipun syahid ya tetap dikamplengi, enggak njogo cangkem. Wa mayudrika, tahukah Anda, la'allahu, barangkali si syahid itu, kana yatakallamu, pernah dia berucap, fima la yakni, tentang sesuatu yang tidak berguna. Pernah banyol ngomong ranok gunane. Wayab kholu, dan dia malah medit berbicara, bima dengan hal-hal, yakni mestinya, yakni yang berguna baginya. Siapa tahu dia itu sesuatu yang enggak anak gunanya malah diomong nih. Nah, sesuatu yang harus ngomong anak gunanya malah bakhil berbicara. Bisa jadi itu. Dan gara-gara itu meskipun mati syahid, ya tetap kena siksa. Fahfadh lisanaka, maka jagalah lisanmu, min samaniatin, dari 8 perkara. Walu yang pertama, al-kadhibu, bohong, fahfadh, jagalah, minhu, dari berucap bohong, lisanaka, lisanmu, fil jiddi wal hazli, baik serius maupun guyonan. Goroh mas, guyon aja ngono. Najan guyon ya kudu jujur. Kae banyolan, tapi banyolan sing jujur.
Banyolan sing jujur. Ana aku Mas ono mobil truk tronton Fuso. Mburi bane double telu. Iki lah mekur nabrak cukulan wit asem ini. Mati montore ajur. Iya. Kayak guyonan tenan-tenan. Lah kok iso truk Fuso nabrak cukulan wit asem. Iya cukulan wit asem wis umur 30 tahun. Ya mesti truk Fuso nabrak wit asem umur 30 tahun. Ya. Badan on tak badai. Ono induk ayam punya anak ayam 10. Lalu 10 anak ayam itu kecemplung sumur 1. Itu tinggal berapa? Kan guyonan ya. Yentek yurna lah. Berarti tinggal songo yentek. No, anak ayam 10 kecemplung umur 1, kecemplung sumur 1, kan ya tinggal 9, yentek. Oh iso. 10 iku kecemplung sumure siji. Ngono iku guyonan tapi enggak goroh. Tenanan. Jadi kon nek gawe guyonan ya tetep sing jujur. Ya. Aja goroh. Apa dai? Biasanya mobil itu kalau belok kanan kiri mesti mubat mabit penumpang pemane Banten. Atau naik turun itu mesti goncang. Ono apa enggak? Sesuatu naik turun kanan kiri tapi enggak ubah belas. Ono, gak ono. Naik turun kanan kiri mesti ubah. Masa ono barang naik turun kanan kiri meneng gak ubah. Ono. Apa iku lah jalan itu. Jalan ini naik turun kanan kiri menengnya gak ubah belas. Ya, masuk jalannya ubah. Iku contoh-contoh guyonan tapi enggak goroh. Nyoto. Saking menguji kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Kediri Mas. Ono santri 1000 nyemplung kali mati. Tapi lek nglakoni ono santri 1000 kabeh kecemplung kali mati. 1000 mati ora kali ini sing mati. Kecemplung kali mati. Areke sik urip. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'awwid, jangan kamu biasakan. Wala tu'awwid, jangan kamu biasakan. Lisanaka lisanmu, bil kadhibi berbohong. Hazlan, guyonan. Jangan biasakan lisanmu berbohong. Meskipun dalam konteks guyonan. Kenapa enggak boleh membiasakan bohong? Meskipun guyonan. Fayada'uaka,
Nanti guyonan itu akan mendorong kamu, lesanmu akan mendorong mengajak kamu ilal kadhibi bohong fil jiddi ketika serius. Jangan biasakan lesanmu berbohong ketika guyonan. Engkau suwe-suwe berani berbohong ketika serius. Wal kadhibu min ummahatil kabair. Padahal bohong itu termasuk induknya dosa-dosa besar. Thumma kemudian innaka idza arafta bidzalika idza urifta ya keliru harokan. Apabila kamu dikenal suka berbohong, jadi kiai terkenal jajak kadang ngapusi hadis ka ono hadise diwarah ono mas hadise mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'nafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Ya kadang goro tiba-tiba di antara wong kampung ono sing pondokan ngajar kiai goro musuh ono qala Rasulullah fa'nafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun, artinya seringlah kamu bersedekah pada kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian idza urifta apabila kamu dikenal bidzalika dikenal dengan suka berbohong saqatat adalatuka maka jatuhlah sifat adilmu, jatuh reputasimu, jatuh kredibilitasmu, wis gak dipercaya orang lain, ya tak? Wantafa qauluka dan menjadi naif qauluka dawuhmu. Zaman dawuh dalil berfatwa wis gak digubris gara-gara berbohong. Kana yakunu konangan. Watas dari dan menghina kamu opo al-ayunu mata pandangan orang lain. Orang lain nek ketemu zaman ngene ngece. Kiai opo tukang gur. Gitu. Kamu dihina. Gak dipercaya. Pas saya diundang ngaji di Samsung, saya rodok bertanya-tanya, kenapa Samsung undang saya? Setelah saya datang ke sana, ternyata ada anak alumni sini, jadi pegawai di Samsung. Menurut saya heran, kok niku tarbiyah lah apa iso ning Samsung. Kuliah tarbiyah dadak kerjane ning Samsung gak nyambungi. Nah, salah satu penyebab Samsung menerima anak sini mudah menerima lulusan sini itu ya karena label Pondok Ngasih itu. Diwawancarai kan, dari mana mas? Kalau Pondok Ngasih ya Marzuki. Udah nggak ragu si pihak yang bertugas merekrut pegawai itu. Yo perkara dia nggak iso tentang merakit merakit HP, dilatih 4 bulan lah iso. Dan itu kan ribuan orang. Jadi begitu HP nyampe depan saya, paling tugas saya mekur masang
apa onderdil cilik dereng kono ganti tugas apa ini. Nah, yang kemarin beberapa bulan lalu ada sekian puluh anak sini keterima PNS. Mudah sekali itu termasuk karena dikenal jujur. Coba kalau saya jadi pengasuhnya tukang guru, nggak dipercaya, ya. Sampai pihak-pihak lain juga nggak percaya pada alumni sini. Kalau saya suka berbohong. Atau saya terkenal suka membawa-bawa proposal. Kemana-mana ngajak ini proposal. Suka ngemis. Malu. Itu akhirnya juga nggak dipercaya. Kasihan alumni, kemana-mana ngelamar nggak dipercaya. Pihak-pihak yang mau menerima khawatir alumni itu punya karakter kayak kiainya. Suka minta, suka ngajak nih proposal. Maka nih, menteri mau pondok roto elek-elek. Sementing gak ngemisan. Ya. Kepercayaan jauh lebih mahal. Daripada mentereng tapi terus gak Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian, innaka sungguhlah kau, idza urifta jika kamu dikenal, bidzalika suka berbohong, sakotan maka jatuhlah adalatuka sifat adilmu. Wantafa hilang naif qauluka dawuh-dawuhmu. Watazdari dan akan menghina kamu, meremehkan kamu al-a'yunu mata pandangan orang lain. Wa tahtaqiroka yakni meremehkan kamu. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhib min nafsika fanzur ila kadhibi ghairika. Jika kamu ingin mengetahui betapa jeleknya berbohong dari dirimu sendiri, maka lihatlah betapa jeleknya kebohongan orang lain. Nek zaman pengen roh seberapa elek bohong, seberapa eleknya khianat, lihat saja ketika kamu dibohongi orang lain, ketika kamu dikhianati orang lain. Mbak, zaman suami istri, lek kepengen meruh betapa sakitnya orang lain kau khianati, betapa sakitnya orang lain kau bohongi. Lek pengen roh itu, ya silahkan saja suamimu berkhianat, berbohong. Di depan kamu ngomong I love you, I love you. Di depan kamu ngomong just for you to remember. Wis. Hanya ingat kamu ngono. Ngeledek bengi-bengi pas bojomu turu. Saman buka HP. Tiba-tiba tas rabin neh loro. Sakit apa enggak sampean? Hah? Nah itulah sakitnya dikhianati. Kalau kamu kepingin tahu betapa jeleknya bohong khianat, maka tunggulah kamu dikhianati orang lain. Ya. Mas. Tunggulah kamu dibohongi orang lain. Cuma biasanya dalam itu kalau dihapusi, dibohongi, itu terus enggak balas terus menyudahi pertemanan. Dulu ada teman baik, pas mondok juga baik, lalu ke rumah utang duit. Setelah sekian puluh tahun kau nak turun-turungi,
nyaur ya ora, ngabari ya ora. Nah, secara zahir namanya teman satu juga masih saling menyapa. Tapi untuk urusan itu enggak bakal. Sudah cukup sekali saja kami dibohongi. Masih ngomong, kula butuh saestu, kula butuh saestu. Alah ora, ngapusi maneh. Dulu ada orang kendalem ngomong anaknya mati ngene-ngene. Terus apa? Kula butuh damel niki tak wae. Anu Mas, dodolan sego ae. Ini untuk beli panci, beli wajan, sak cukupe. Ini gawe modal, wis mlayu. Terus kapan kesini lagi, alasan macam-macam. Jaluk maneh, salah malam curiga. Ya, tapi tetap diwai didik. Jarak kira-kira 2 tahun. Kesini lagi jaluk duit. Jadi ini butuh biaya kayak rapi karo wong mlingi. Jamel ngerental mobil, mungkin butuh sak menten. Iki wong iki temenan ta ora. Ya wis Mas tak bantu. Terus kira-kira juga 2 tahunan lagi ke sini. Tak tanya, ndak mau rapi karo wong mlingi kok wis duwe anak pun. Sampun sakniki sampun TK. Wah, guru. Wong sik 2 tahun kok anake wis TK. Guru. Wis begitu kewenangan guru langsung kita cut. Masih moser-moser gulung-gulung ning ngarepku ya enggak bakal tak paringi. Wong tibae guru. Terus nunut salat ning kene. Arek-arek tak kon ngawasi, awas ono. Tibae salat buyar dhisik njumpuk dompet arek pondok niku. Tuper karo arek. Nah, konangan tenan tibae ngono. Tak kamplengi ora, ya semekur saya sendiri kapok. Sudah enggak percaya. Ono wong kangelan ekonomi nyilih duit ning dalem. Tapi jujur pol. Insyaallah setunggal bulan mengke kula wangsulaken. Dadak wae sak wulan gak iso mangsulne tapi ning dalem njaluk ngapura. Nyuwun ngapunten dereng iso mangsulaken dadi bae bojo kula loro. Niki keterangane keng dokter. Ya. Terus mangkelek pun longgar kula cicil. Ngene lho Mas, sampeyan dodol gorengan tak apa dimodalin dalem. Engko hasilnya teko dodol gorengan niku sebagian gawe cukupe keluargamu, sing liyane nggih nyicil. Ning dalem nyicil didik satu. Tapi jujur. Bertanggung jawab sampai benar-benar pok. Lalu nguniku malah umi malah mesakni. Merene ning dalem malah disangoni. Nah nguniku. Jadi jangan sampai kejujuranmu hilang hanya untuk kepentingan sesaat. Saya neng pasar ngenyang barang. Sedikit banyak saya juga tahu harga barang. Tanya, senapa anyor nikah? Berapa kelapa ini? Ya. Langsung lek ngeregani gak wajar. 10.000 ya.
Mosok ning Lumajang 10.000, ning Malang gak sampai 10.000. Lho wis kenemenen wis gak tak nyang gak apa tak tinggal. Loh, kenapa zaman pergi enggak menawar? Enggak. Udah. Kebangetan. Tanya gedang sak durung. Yang pasar Lumajang pas mulai pengajian. Senapaan pisang 300. Musuh ono pisang sak tundun. 300. Langsung tak tinggal wis katanya. Ya kebaca nung pisang sak tundun kok 300. Yang pasar ini apa? Sanding terminal AT nung dodol pisang. Iku enggak sampai 200. Mau jatuh iki ning pusat pisang malah 300. Ngene-ngene wis gak kena dipercaya. Ini mulai teko Wonosobo lewat Semarang apa iku jenenge? Ambarawa, setelah Ambarawa ono wong dodol-dodol waluh, dodol macem-macem. Dodol kates, dodol nongko gede-gede ning pawon. Tangkel pinten Bu niki? Gede, niki lek sing sampun pecahan niki kawantosa gangsal separuh. Oh, jujur. Nek sing utuh gede niki 100. Padahal lek ning Tidar sanding perempatan Galunggung kanan jalan. Iku tanya separuh meniku sekitar 150. Nah kono separuh niki 50 untuk 45. Nah sing utuh gede niki 100. Nah saya malah gak ada ngenyang ya pun cuma sekali. Iki kula tumbas bisa. Pun mboten usah susuk lah. Malah ngono lek padha jujure. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradta an ta'rifa qubkal kadzib. Jika kamu ingin mengetahui betapa jeleknya bohong minafsika oleh dirimu sendiri, fangdur ila kadzibi ghairika. Maka lihatlah bohongnya orang lain. Wa ila nifrati nafsika, dan lihatlah betapa bencinya dirimu, menghindarnya dirimu dari kebohongan. Apa ini? Istighqar. Kurang qaf. Wastihqarika. Nah, setelah ha itu qaf. Wastihqarika. Dan lihatlah betapa kamu merendahkan li sahibi orang yang berbohong. Wastikbahika. Betapa kamu menganggap jelek lima terhadap apa-apa jaa yang orang bohong itu telah datang bihi dengan membawa ma. Wa kadzalika demikian pula seterusnya faf'al lakukan fi jami'i uyubika pada semua aib-aibmu. Kepengin tahu betapa jeleknya bertakabur, lihat saja ketika kamu ditakaburi orang lain. Kan yo ngerti tuh, loro tenan. Saman melarat ngene iki. Terus kancamu sugih, penak-penak numpak sepeda ontel budal kampus. Dadak karo kancamu disalib didek karo sepeda ninja. Karo bonceng pacare wayu. Ajar. Awas. Itu loh Mas, loro tenan disombongi Mas. Makanya ojo nyombongi wong liya.
Biyen ana wong istiqomah ngebut dari Jalan Badut itu menuju Ndoro. Istiqomah wis. Sekitar jam 1 bengi ninja luru. Untuk ninja sing jenis mesin sing kayak Suzuki. Banter mesin jam 1 malam. Kok kono wong. Pirang wulan istiqomah wis. Jam 1 bengi. Dadak ning sanding wong dodol pangsit apa mie. Etane kan ono cagak telepon apa. Situk nabrak iku, ndase pecah. Kepiar. Terus polone utuke metu-metu. Prak langsung mati. Apa? Ngamuk cagak listrik, cagak telepon. Sering disombongi. Awas kan. Ada kejadian ajaib yang menurut kami sulit diterima akal. Ono beberapa mahasiswa dari beberapa kampus swasta di Kota Malang. Setelah lulus skripsi, mereka bersama pacarnya satu mobil. Entah apa yang dilakukan kami nggak tahu. Rupa-rupanya nyewa rumah di Songgoriti. Nah, terus itu pulang malam mobilnya nabrak pohon. Mobil itu pecah. Mobil itu hampir terbelah. Dan anak 7 apa itu mati semua tak berbusana. Berarti mungkin pesta seks apa. Yang mobil. Kak kelamben mati. Jadi uwit itu enggak terlalu besar, paling sakentol. Yang sekitar Batu. Itu mobil hancur, uwitnya gak popo. Jadi kejadian yang enggak masuk akal kadang. Ya, hati-hati. Maksiat banget di kuliahnya pakai biaya mahal, lulus skripsi dadak pesta ngono. Pangeran godop ten. Tapi pangeran ridho juga ada keselamatan yang enggak masuk akal. Dulu pas mantene Mas Enjang Purwokerto, rombongan mbak-mbak kene golongan Mbak Ulai, nyewa motor L300 sampai lewat menuju Jogja, Gunung Kidul menuju Jogja. Itu kecelakaan rombongan Mbak Ulai. Terus terjatuh ke jurang, tapi selamat. Motor sakmono gede ini, nyangsang ditahan pohon yang mungkin segini atau sakentol lah, mampu menahan mobil. Ini kan enggak masuk akal. Ya mobil sakmono abote terus kecepatan sakmono. Kayak uwit mekur sak kentol misal. Mesti uwit iki ceklek terus mobil iku lho ngene iku lho nek Gusti Allah ridho barang gak masuk akal terjadi. Saya dulu kadang kalau ngajar ke kampus naik motor Krista, mungkin masih ono batangin yang jeding. Nah, terus pas neng kasek munggahi, lek Renin Dinoyo, terus yang sana sampai ke arah ITN. Itu saya itu minggir terus simpangan bopo terus kaki saya itu ngidek suket, tak pikir itu tanah, tak idek ternyata duduk tanah, jadi langsung guling, ya, iku lho sing ono SMA iku lho, tapi sing kono kan tebingnya dhuwur, singetan.
guling nyangsang ning alang-alang. Ya suket alang-alang kan ya enggak kuat. Masuk bisa menahan saya saat sepeda. Nyangsang ning alang-alang, gak langsung jatuh. Gak masuk akal. Tapi terjadi. Nyedok pengiran. Sakwaya-waya ono musibah, pertolongan pasti datang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika. Kamu enggak akan mengerti seberapa jelek aib-aibmu dari dirimu. Bal min ghairika, akan tetapi kamu tahu jeleknya aib itu justru dari orang lain, ya tak? Famastaqbahtahu min ghairika, apa yang kau anggap jelek dari orang lain, yastaqbihuhu ghairuka minka, maka orang lain juga akan menganggap jelek dari kamu. Apa yang kamu nilai jelek dari orang lain, maka orang lain akan menilai jelek dari kamu. Rumusnya nguniku. La mahalata, pasti, tidak bisa tidak. Fala tardo li nafsika dzalika, jangan kamu rela, jangan kamu ridho li nafsika untuk dirimu dzalika aib tersebut. As-tsani al-khulufu fil wa'di. Yang kedua, penyakitnya lisan ini ingkar janji. Rung ini ki nulise piye Mas? Fala tardo li nafsika dzalika titik. Terus asani ngono. Nek sampean ngelamun ngene. Fala tardo li nafsika dzalika sani. Jangan kamu rela untuk dirimu dzalika sani yang kedua itu. Opo? Mestinya gimana? Fala tardo li nafsika dzalika titik terus asani, ya. Ingkar janji, fa iyyaka an ta'ida bi syai'in. Awas, jangan sekali-kali kamu menjanjikan sesuatu. Wala tafi bihi, lalu kamu tidak memenuhinya. Wala tafi, itu tertulis nafi, yang benar tak. Bal tetapi yang bagi an yakuna ihsanuka ilan nas fi'lan bila qaulin. Sepatutnya kebaikanmu kepada orang lain itu langsung berupa perbuatan nyata tanpa ucapan janji. Enggak janji ini enggak opo morong-morong baik, itu malah lebih baik. Timbang junja janji tiba-tiba gak nguwai. Mending tanpa kalam, tanpa apa langsung memberi. Fa init turirta, yang benar utturirta. Jika kamu terpaksa ilal wa'di berjanji, terpaksa ngomong janji, fa iyaka awas, jangan sekali-kali kamu antakhlifa menyalahi janji. Illa kecuali li ajzin karena ketidakmampuan. Au daruratin atau karena kondisi darurat emergensi. Fa inna dzalika min amaratin nifaq wa khaba'ithil akhlaq. Sungguh ingkar janji itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Wa khaba'ithil akhlaq, dan tanda-tanda perangai karakter yang jelek. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatun man kunna fihi fahuwa munafiq.
Ada 3 perkara. Barang siapa 3 perkara itu ada dalam dirinya, maka dia munafik 100%. Munafik 24 karat. Wa in shoma wa shalla, meskipun dia rajin puasa, rajin sholat. Coba itu. Man idza haddatsa, kurang tasdid. Man idza haddatsa kadzaba. Pertama, orang jika berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Jika diamanati malah berkhianat. Nah, ojo teman. Al-Fatihah.